Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu panjenengan kerja hari ini. Dan insya Allah selamat dibutuhkan dan siap. Saya mohon izin untuk sharing tentang pengalaman kerja dari panjenengan selama ini menjadi kepala sekolah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo ditugas di modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah dari sekolah dasar di instansi lembaga yang lain selain sekolah saya seperti itu. Jadi nanti kita akan sharing berbagi pengalaman seperti itu Dewi. Jadi mohon izin waktunya tersita untuk saya hari ini. Iya, Bu Dewi, insya Allah kami siap membantu dan mengucapkan selamat buat Bu Dewi untuk proses calon guru penggerak. Mudah-mudahan prosesnya itu lancar dan berhasil yang maksimal. Amin, amin. Terima kasih. Apapun itu, kalau memang dibutuhkan, kami siap membantu. Terima kasih Bu Dewi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih saya ke pokok permasalahan dari apa yang ingin saya sampaikan. Saya yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apakah Bu Dewi sendiri pernah mengalami sebuah kasus ataupun permasalahan di sekolah ini yang tentunya bisa dikategorikan sebagai dilema etika seperti itu Bu Dewi. Ya Bu Dewi, tentunya dimanapun, bukan hanya saya sendiri, dimanapun kita berada, pasti masalah itu tetap ada selama kita berproses. Kaitannya dengan dilema etika, tentunya di SDN Bumi pun saya sebagai kepala sekolah di sini tetap mengalami itu dan ada masalah tersebut, tetapi dengan porsinya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin kalau memang dihitung itu memang ada, tidak hanya satu saja masalahnya, cuma mungkin itu dianggap prioritasnya yang kecil dan mungkin perlu kita selesaikan yang itu agak serius. Kalau boleh saya tahu dari berbagai masalah yang ada, tentunya di setiap sekolahan pasti tidak terlepas dari sebuah masalah seperti itu. Kalau bisa kita sharingkan, kita ambil satu kasus saja, kira-kira kasus yang pernah panjenengan alami itu seperti apa? Itu pengalaman yang pernah saya alami di khususnya di sebagai kepala sekolah yang mungkin usia pengalaman saya sebagai kepala sekolah itu belum terlalu lama, tetapi memang baru-baru ini muncul itu yang saya katakan itu dilema etika, karena itu sama-sama perlu diprioritaskan. Itu ada salah satu dari guru di SDN ini itu mengalami kecelakaan. Nah, dari kecelakaan yang terjadi dan sudah mengalami penyembuhan, itu perlu adanya aktivitas yang keluar dari di saat harus mengerjakan kewajibannya di sekolah ini. Jadi sama-sama harus diprioritaskan dan harus dipilih mana yang harus dipilih. Jadi pada saat itu setelah kecelakaan ditabrak mobil itu memang beruntung ada kecelakaan lagi yang mungkin keserempet sepeda motor dan mengakibatkan kaki biji itu masih perlu pengobatan dan perlu kontrol. Jadi memang ada permasalahan dari salah satu seorang guru atau pendidik di sini ya Tante. Dan yang menjadi dilema dari panjenengan itu mana yang harus diprioritaskan seperti itu. Oke. Berarti dari kasus yang panjenengan hadapi itu selama ini bagaimana pengambilan keputusannya? Jadi mana yang perlu
selalu diprioritaskan antara nilai yang panjenengan anggap benar tadi, yang sama-sama baik seperti itu. Di tulis itu kami anggap dilema itu karena kan memang semuanya harus dijalankan dan ada waktu yang bersamaan. Nah, pada saat harus kontrol atau harus dengan jadwal yang diberikan oleh dokter, itu beliaunya mesti mendapatkan jadwal yang bersamaan dengan masuknya anak. Tidak bisa dilaksanakan di sore hari karena buka prakteknya itu pada saat pagi. Nah, itu kami setelah saya mendapatkan informasi dari Uji, itu tindakan saya itu harus dilihat dulu apakah memang benar-benar cerita dari Uji itu benar-benar terjadi, apakah utamanya saya masih baru di sini, itu saya mencari fakta-fakta terkait dengan hal tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan fakta tersebut dan memang dengan adanya seperti itu, saya harus mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru yang lain karena itu harus ada penanganan, karena itu harus ada harus melibatkan Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan mencari fakta yang terjadi, terus melibatkan teman-teman, komunikasi lah intinya dengan teman-teman di sekolah, kira-kira langkah-langkah yang panjenengan ambil seperti apa untuk menekan masalah yang terjadi seperti itu? Kemarin kami sepakati dengan Bapak Ibu guru bahwa memang masalah ini memang harus kita selesaikan dan tidak bisa kita tinggalkan, karena kondisi itu memang perlu pengobatan dan itu harus rutin setiap hari. Apa yang dilakukan oleh dokter, beliau harus meninggalkan anak sementara waktu pada saat beliau harus kembali. Bapak Ibu guru harus ada yang menggantikan posisi di kelas. Nah, pada saat ini alhamdulillah di SDN Bumi itu masih ada DPT yang memegang mata pelajaran. Jadi pada saat diuji melaksanakan kontrol atau pengobatan itu kami mengambil langkah kelas diuji tidak boleh kosong dan harus diisi atau diganti oleh teman DPT. Oke, tapi ada guru pengganti seperti itu. Iya. Jadi kelas tidak dibiarkan kosong. Iya. Jadi anak-anak juga tetap berhak menerima hak untuk belajarnya. Bagus sekali langkah yang diambil. Jadi kira-kira hal-hal yang dianggap efektif dari langkah-langkah yang telah panjenengan ambil itu ada atau tidak ya? Insya Allah ada dan harus ada. Efektif untuk langkah yang kami ambil tadi, ya itu harus ada guru yang menggantikan kunci sebagai pembimbingnya anak-anak di dalam kelas dan tidak boleh mengorbankan anak-anak, meskipun kegiatan kunci itu tadi wajib dan harus dilaksanakan demi kesehatan kunci juga, tapi kami tidak boleh mengorbankan anak-anak. Jadi harus ada guru pengganti untuk menggantikan peran kunci di dalam kelas. Saya sepakat itu merupakan solusi yang paling efektif untuk permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Nah, setelah yang terjadi itu merupakan solusi yang efektif, adakah tantangan yang panjenengan hadapi dari permasalahan itu? Pasti ada. Sekecil apapun masalah itu pasti ada tantangan, ada kontra dan lain sebagainya. Di sini pun juga seperti itu. Karena Bu Wiji sering ada izin, itu membuat apa ya istilahnya kecemburuan lah Bapak Ibu guru yang lain, karena utamanya saya memberikan izin untuk waktu yang sekian jam itu untuk tidak berada di sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru memang ada yang kurang istilahnya pun bahasa Jawanya meri,
insya Allah meskipun ada hal seperti itu, kami bisa mengkomunikasikan hal tersebut dan saya memberikan penjelasan serta wawasan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, dan insya Allah selama ini setelah ada solusi yang kami ambil itu, Bapak dan Ibu guru bisa memahami karena memang itu juga upaya untuk berjalannya bersama-sama. Berarti tantangan yang panjenengan hadapi itu sudah menemukan solusi ya, seperti itu kan? Alhamdulillah, berarti tidak ada masalah ya. Iya. Dari tantangan-tantangan yang sudah dihadapi tadi, kira-kira dari Bu Dewi sendiri ada jadwal yang terprogram, misal surat dokternya keluar hari ini, sudah terjadwal siapa guru penggantinya, seperti itu ada nggak Bu Dewi? Selalu. Jadi Bu Wiji sendiri juga bekerja sama dengan kami semua. Kalau misalnya ada jadwal kontrol, meskipun ke sekolah dulu selalu memberikan surat dokter, meskipun itu meninggalkan sekolahnya tidak sehari penuh misalnya, nanti ada jadwal jam sekian untuk kembali, Bu Wiji tetap kembali ke sini. Cuma pada saat memberikan jadwal itu tadi, memberikan jadwal dan tugas kepada teman GTT itu untuk memberikan Bu Wiji tadi. Jadi dengan Bu Wiji memberikan kabar atau memberikan jadwal harus kontrol itu tadi, kami juga memberikan jadwal, memberikan informasi kepada guru-gurunya itu tadi bahwa besok jam sekian sampai jam sekian Bu Wiji tidak hadir karena ada jadwal untuk berobat tadi. Berarti sudah terjadwalkan dan juga sudah dikomunikasikan. Iya. Dari pengalaman yang terjadi, kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu panjenengan untuk menyelesaikan masalah tadi? Pasti ada. Yang tadi saya jelaskan di depan bahwa memang seseorang itu adalah teman GTT itu. Tidak hanya teman GTT itu tadi, tapi semua teman-teman pendidik di sini itu yang bisa diajak berkomunikasi itu berperan semuanya. Berarti tidak hanya teman-teman GTT, semisal GTT yang dipatah atau dipun beri tanggung jawab untuk menggantikan itu ada kepentingan lain, jadi bisa teman-teman sejawat yang lain bisa menggantikan itu dan siap. Misalnya kalau bisa dicontohkan, misalnya kelas 3 waktunya olahraga. Guru kelas 3 kalau misalnya GTT itu tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan itu tadi, bisa digantikan oleh guru yang pada saat kelasnya itu olahraga atau misalnya Siap, berarti memang sudah terjalin kolaborasi yang baik di antara stakeholder di SDN ini. Saya rasa ini sudah tiba di penghujung percakapan kita Bu Dewi. Dari semua yang kita sharingkan dari awal, kira-kira bisa direfleksikan apa pembelajaran yang Bu Dewi dapatkan dari kasus yang panjenengan hadapi selama ini? Setiap masalah, setiap kasus yang kita hadapi itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Dari kasus yang dialami lembaga SDN ini namanya, itu kami bisa mengambil hikmahnya bahwa memang kita dalam suatu keluarga itu memang harus saling semuanya, saling membantu, saling kerjasama, saling dan saling semuanya. Terus itu tadi dalam satu keluarga itu memang harus berpegang erat pada apa yang kita sepakati bersama dan untuk kerukunan, kebersamaan yang ada di lembaga tersebut. Alhamdulillah, berarti kerukunan, kebersamaan, kolaborasi semuanya harus saling berpegang tangan seperti itu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi seperti ini. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Saya rasa banyak sekali manfaat yang telah panjenengan berikan kepada saya. Tentunya banyak ilmu yang saya bisa petik dari kejadian yang telah terjadi di sekolah ini. Dan terima kasih sekali lagi waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya hari ini. Sampai bertemu lagi Bu Dewi. Ini masih banyak sekali kira-kira tugas yang lain. Jangan bosan bersama dengan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
banyak. kasih Bu Dewi. Jangan sungkan-sungkan untuk main ke sini, mudah-mudahan sukses. Amin, amin. Terima kasih doanya. Amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Wasis mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Boleh saya meminta izin untuk mengganggu kegiatannya hari ini Pak Wasis? Insya Allah kalau memang dibutuhkan, insya Allah bisa. Oke, terima kasih atas waktunya dan juga mau berbagi pengalaman dengan saya. Mohon maaf, ini saya mendapatkan tugas dari Guru Penggerak Angkatan 7, tepatnya ini tugas dari modul 3.1 tentang penentu kebijakan dalam memimpin pembelajaran. Dan saya di sini nanti ingin meminta waktu panjenengan untuk sharing bersama tentang permasalahan dilema etika yang sudah terjadi di sekolah ini. Nah, Insya Allah, selama saya mampu saya bantu. Oke, terima kasih. Langsung saja nih untuk menyingkat waktu Pak Wasis, karena juga nanti kalau terlalu lama akan menyita waktu jenengan. Oke, untuk yang pertama, boleh saya tahu apakah selama ini Anda pernah mengalami kasus yang merupakan dilema etika Pak Wasis? Oh, iya, ada, memang ada di sekolah. Pernah terjadi? Iya, pernah terjadi. Kasusnya boleh tahu seperti apa Pak? Ya, terkait dengan siswa yang selama ini yang jelas jarang masuk sekolah, terus ya karena ada sesuatu. Ada siswa yang jarang masuk sekolah seperti itu. Sekolah. Itu sudah lama terjadi Pak Wasis? Ya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 Sama bulan. sekali tidak masuk atau waktu ujian masuk atau waktu ulangan tengah semester dia masuk seperti itu? Ya sebenarnya kalau saya jawab itu karena saya tidak tahu pasti. Yang jelas kalau orang Jawa itu mengatakan agak unyal-unyul anaknya itu. Jadi ya apapun itu menjadi problem sekolah yang selama ini menjadi kendala, terutama terkait dengan pembelajaran di kelas. Oke. Ya. Berarti selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus seperti yang Elias tadi di kelas berapa Pak Wasis? Di kelas 4. Ya. Di kasus dilema etika di kelas 4, di mana nanti ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusannya? Karena Elias sekolah, istilahnya di lembaga sekolah atau instansi, ya tetap kita melibatkan semua komponen, artinya mulai dari orang tua, masyarakat, terutama Bapak Ibu guru, juga pihak komite. Ya, Semua dilibatkan. Berarti ada kolaborasi seperti itu ya Pak? Insya Allah seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur yang biasa Pak Wasis lakukan selama ini seperti apa? Selama ini memang ya apapun karena faktor di lapangan seperti itu, mau tidak mau ya harus berkunjung ke rumah anak yang bermasalah itu, menemui orang tua, terus termasuk sumber permasalahannya atau alasannya apa, kita mencari tahu itu. Mungkin dari faktor berkawan atau bermain, atau mungkin terganggu masalah keadaan rumah tangga orang tuanya, ya seperti itu. Jadi hal-hal itu kita cari titik permasalahannya. Oke, berarti dicari tahu faktanya, dicari tahu sumber masalah dan juga siapa saja yang terlibat seperti itu. Penyelesaiannya saya rasa cukup efektif. Jadi hal yang dari penyelesaian tadi yang Anda rasa paling efektif dari kasus yang Anda alami itu apa Pak? Dari penyelesaian yang Anda lakukan tadi yang dianggap paling efektif? Ya, yang paling efektif jelas dari pihak orang tua dulu, karena kalau saya memutuskan ini tentu karena melibatkan banyak komponen, ya tetap kita libatkan dan kita mencari solusi bagaimana
memecahkan masalah itu dengan pertimbangan dari berbagai pihak itu tadi. Ya memang seperti itulah, karena ini menjadi problematika sekolah dan harus menjadi tanggung jawab sekolah termasuk solusinya nanti. Seperti itu. Berarti ini memang tanggung jawab sepenuhnya sekolah, iya. Seluruh stakeholder seperti itu ya. Iya. Oke. Seluruh komponen stakeholder sekolah. Dari kejadian yang sudah dialami dan juga solusi yang dilaksanakan itu, kira-kira ada tantangan yang dihadapi selama ini dari kasusnya Pak Wasis? Iya. Ya pasti, karena di dalam kelas pun kan memang ada semacam kecemburuan sosial dari siswa. Bahkan karena mungkin selama ini anak itu bermain di rumah, lingkungan atau tetangga pun ikut, ya paling tidak ada semacam pertanyaan, kenapa Ilyas kok di rumah pada waktunya kan hari masuk. Jadi semacam itu salah satu. Ada kecemburuan sosial dari teman di kelasnya. Iya, termasuk itu. Yang paling utama memang itu kan tampak sekali. Terus artinya sebenarnya begini, sewaktu ulangan itu selalu mengikuti ya. Dalam arti begini, anak itu tentang IQ, tentang kecerdasan sebenarnya nuntut. Jadi meskipun jarang masuk, itu dalam materi dia menguasai sama dengan teman-teman. Saya sendiri kadang-kadang perlu tanda tanya, ini bagaimana kok bahasa Jawanya menyalundil kan gitu kan. Ya itu. Ya. Terus solusi ya langkah-langkah yang pihak sekolah laksanakan tadi, terutama yang bersangkutan, orang tua dan pihak atau dari sekolah. Berarti anaknya itu memang bukan kok tidak pandai walaupun dia tidak masuk, tapi punya kemampuan intelektualnya bagus sebenarnya. Berarti memang ada masalah yang perlu diselesaikan di dalam kasusnya Ilyas ini. Sumbernya bagaimana, dari mana? Insya Allah. Nah, tetap insya Allah seperti dari masalah itu kira-kira ada jadwal tertentu dari pihak sekolah Pak Wasis yang dilakukan untuk menyelesaikannya? Ya, insya Allah tetap itu. Karena kita sebagai instansi sekolah bertanggung jawab masalah itu. Sedangkan yang bersangkutan ada kendala seperti itu, kalau jadwal ya tetap kunjungan ke rumah itu kepala sekolah atau saya sendiri tetap silaturahmi bagaimana perkembangannya, karena kalau belum ada solusi ya tetap itu menjadi tanggung jawab dari sekolah. Berarti ada penyelesaian, kita ke sekolah, kita ke rumah dari saudara Ilyas tadi. Kalau memang belum ada kemajuan yang lebih baik, ada solusi opsi yang lain apa yang harus dilakukan seperti itu ya? Iya. Berarti dari kejadian itu kira-kira adakah seseorang atau faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yang dihadapi Pak Wasis? Dalam penyelesaian masalah itu tetap kebersamaan artinya beberapa komponen itu kita libatkan. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa, ya termasuk pihak komite, masyarakat, terutama yang bersangkutan, orang tua. Terus kasus ini karena apa, itu tetap mencari. Ya, berarti perlu adanya kolaborasi itu tadi dari seluruh stakeholder yang ada di SDN 1 Tugu ini. Betul. Oke. Ini mungkin sudah sampai di ujung pembicaraan kita Pak Wasis. Satu lagi yang paling saya ingin tahu atau saya ingin sharingkan dengan panjenengan, kira-kira dari seluruh yang sudah kita sharingkan tadi, adakah pembelajaran yang Anda petik atau pengalaman seperti apa yang menjadikan keputusan dilema etika ini untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu Pak Wasis? Iya, memang kehidupan itu tidak mungkin lepas dari masalah atau problem apapun itu, menuju kebaikan, menuju kebenaran, menuju yang tidak baik, tentu pasti ada kendala. Yang jelas itu menjadi pembelajaran kita, terutama yang melibatkan anak-anak. Satu yang menjadi kunci, ternyata setiap siswa, setiap anak, setiap individu mempunyai karakter kepribadian sendiri-sendiri, tentu didukung karena adanya permasalahan dari pihak-pihak pribadi, keluarga ataupun dari pihak teman,
atau dari pihak luar seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau saya ya memang setiap individu itu mempunyai karakter atau kepribadian sendiri, juga problem atau masalah sendiri-sendiri. Seperti itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf seandainya kurang berkenan atau kurang pas dalam jawaban kami, mohon maaf sekali. Terima kasih sekali Pak Wasis, saya sudah cukup jelas dan juga sudah memberi manfaat yang baik tentunya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi dan mohon maaf sudah mengganggu jalannya aktivitas panjenengan hari ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan juga nanti bisa, misalkan saya membutuhkan bantuan Anda, tolong jangan bosan-bosan nggih Pak. Insya Allah. Terima kasih. Mungkin dari saya itu cukup sekian Pak Wasis, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti.